Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lintang Ciani Putri dari kelas 11 MIA 4. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi fungsi aljabar untuk memenuhi tugas matematika wajib dari Ibu Indrianti Magi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 3 pokok materi penting, yaitu yang pertama adalah kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Dan untuk materi yang terakhir atau materi yang ketiga adalah menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, sebelum masuk ke materi kemiringan garis singgung dan juga kemonotonan fungsi aljabar, ada baiknya kita mengulangi kembali tentang rumus-rumus dan juga sifat-sifat dari fungsi aljabar. Nah, di sini saya sudah meletakkan gambarnya di samping saya. Kalian bisa lihat sendiri guna mengingat-ingat kembali rumus dan juga sifat-sifat dari turunan. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Untuk itu, sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu kemiringan garis singgung. Nah, sebelum masuk ke materi utamanya, di sini saya ingin bertanya, ada nggak sih yang tahu tentang arti dari kemiringan garis atau kata lain dari kemiringan garis? Ya, gradien, betul sekali. Kemudian saya juga ingin bertanya, ada yang tahu nggak arti dari garis singgung? Simpelnya, garis singgung adalah garis yang menyinggung suatu kurva. Nah, pada gambar yang ada di papan tulis ini, kita dapat melihat ada gambar yang menerangkan mengenai konsep kemiringan garis. Di gambar tersebut ada satu kurva fx. Nah, di kurva tersebut terdapat titik P dan Q. Di titik P dan Q ini kita dapat lihat ada garis yang menghubungkan antara kedua titik ini, yaitu titik P dan Q. Garis ini disebut dengan tali busur. Nah, apa sih tali busur itu? Tali busur adalah tali yang dihubungkan dari dua buah titik yang terdapat dalam suatu kurva. Tetapi, jika hanya ada satu garis saja, dinamakan dengan garis singgung. Nah, di sini kita dapat melihat ada garis L. Nah, garis L itulah merupakan garis singgung yang ada pada kurva. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat mengenai gambar 2, yaitu konsep kemiringan garis singgung. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai apa sih hubungan turunan dengan garis singgung. Simak baik-baik ya penjelasan setelah ini. Misalkan P adalah sebuah titik pada suatu kurva, dan andaikan Q adalah sebuah titik yang berdekatan dan dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Koordinat titik P sendiri adalah C, FC. Kenapa bisa begitu? Karena titik koordinat itu kan berhubungan dengan X, Y. Nah, jadinya dia dapat C, FC. Sedangkan titik Q mempunyai koordinat C tambah H, V, C tambah H. Tali busur yang melalui titik P dan Q mempunyai kemiringan atau gradien, yaitu dapat dituliskan dengan MPQ sama dengan FC tambah H dikurang FC, dibahagi dengan H. Lanjut, garis L merupakan garis singgung kurva di titik P. Kemiringan atau gradien garis singgung L dapat dituliskan dengan M sama dengan F aksen C sama dengan limit H mendekati 0, MPQ sama dengan limit H mendekati 0, F C tambah H dikurang F C dibahagi dengan H. Selanjutnya kita membahas tentang persamaan garis singgung kurva fx di titik x1, y1 adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Dan di sini m-nya itu dapat kita ganti dengan turunan fungsi yang ada di gambar tersebut. Lanjut untuk garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan minus 1 per M dikali X dikurang X1. Di sini ada catatan, jika garis G sejajar dengan garis H, maka nilai M-nya adalah M1 sama dengan M2. Dan yang kedua, jika garis G dan garis H tegak lurus, maka nilai M-nya adalah M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, jadi seperti itulah penjelasan mengenai kemiringan garis singgung. Di sini ada satu contoh soal untuk menambah
wawasan kita atau menambah pemahaman kita mengenai materi yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, di sini soalnya adalah tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2 di titik 1,1. Nah, untuk cara penyelesaiannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dari fungsi Y. Nah, fungsi Y sendiri itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2. Nah, untuk mencari turunannya, dy per dx sama dengan 2x ditambah 2. Kemudian, yang kedua adalah menentukan gradien garis singgung M. Nah, rumus dari menentukan garis singgung itu sendiri adalah dy per dx, di mana x sama dengan 1. Nah, untuk gradiennya sendiri, dy per dx-nya itu sama dengan 2x ditambah 2. Nah, karena x-nya diganti dengan 1 atau nilai x-nya ini disubstitusikan ke dalam persamaan ini, maka dia menjadi 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi gradien garis singgung kurva adalah 2. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kemonotonan fungsi aljabar. Pada materi ini, kita perlu memahami dua konsep utama, yaitu yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0, artinya nilai turunan pertamanya positif. Untuk nilai setiap x anggota selang A sampai B, maka dapat dinyatakan f monoton naik pada selang A sampai B. Kemudian, untuk konsep yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0, artinya nilai turunan pertamanya negatif. Untuk setiap nilai X anggota selang A sampai B, maka F monoton turun pada selang A sampai B. Nah, di sini saya akan memberikan gambar untuk memperjelas pemahaman kita. Bisa dilihat pada papan di samping saya. Di situ sudah terlihat jelas bagaimana gambar ketika F itu dinyatakan monoton naik dan F dinyatakan monoton turun. Nah, seperti itulah kurang lebih penjelasan mengenai materi kemonotonan fungsi aljabar. Nah, di sini saya ada satu contoh untuk menambah pemahaman kita mengenai materi yang telah saya bahas sebelumnya. Soalnya yaitu, tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi penyelesaian fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 kurang 15. Penyelesaiannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dari fungsi fx. Fungsi fx sendiri adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 15. Maka f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6. Nah, untuk yang kedua, yaitu menentukan pembuat 0 fungsi f aksen x. F aksen x sama dengan 0, maka 3x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0. Nilai ini kita faktorkan menjadi 3x dikali x kurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mendapatkan dua nilai x, yaitu nilai x yang pertama adalah 0 dan nilai x yang kedua adalah 2. Kemudian kita harus melakukan uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan. F aksen minus 1 sama dengan 9. Artinya f aksen x lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua adalah f aksen 1 hasilnya sama dengan minus 3. Jadi f aksen x lebih kecil daripada 0. Kemudian yang ketiga adalah f aksen 3 sama dengan 9. Kemudian f aksen x berarti lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan kesimpulannya bahwa syarat fx naik adalah f aksen x harus lebih besar daripada 0, sehingga fx naik pada interval x lebih kecil daripada 0 atau x lebih besar daripada 2. Kemudian yang kedua adalah syarat fx turun adalah f aksen x kecil dari 0, sehingga fx turun pada interval x besar dari 0 dan kecil dari 2.
Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran 2 atau ke materi yang kedua, yaitu mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Nah, kita langsung saja ke uraian materinya, yaitu kita akan membahas yang pertama adalah titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping saya ini. Nah, pada gambar itu terdapat gambar titik stasioner. Di situ ada 3 titik horizontal. Titik yang pertama kita bisa sebut saja dengan titik F aksen A sama dengan 0. Titik itu berada di puncaknya, jadi kita dapat menyebutnya dengan titik puncak stasioner. Kemudian ada titik yang kedua yaitu titik F aksen B sama dengan 0. Nah, titik itu dapat kita sebut titik yang tidak berada di puncak dan juga tidak berada di dasar, karena titik horizontal tersebut terdapat di tengah-tengah kurvanya. Kemudian yang ketiga yaitu titik F aksen C sama dengan 0, titik itu dapat kita sebut juga dengan titik dasar. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai definisi dari titik stasioner. Di sini ada definisi 1. Misalkan, F atau fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Kemudian, jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik X sama dengan A. Kemudian, nilai FA disebut dengan nilai stasioner Fx di X sama dengan A. Kemudian, titik A, FA disebut dengan titik stasioner. Nah, setelah mendengarkan penjelasan saya sebelumnya mengenai nilai dan titik stasioner fungsi aljabar, di sini ada satu contoh soal guna menambah wawasan kita atau pengetahuan kita agar lebih paham lagi mengenai materi nilai dan titik stasioner fungsi aljabar. Nah, di sini soalnya adalah tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah 8. Nah, untuk penyelesaiannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan pertama fungsi fx. Nah, di sini fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah 8. Maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12. Kemudian hal yang kedua yang harus kita cari adalah syarat stasionernya. Nah, sebagaimana definisi 1 yang tadi saya bahas sebelumnya, yaitu syarat stasioner itu f aksen x-nya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan nilai turunannya. 3x pangkat 2 dikurang 12. Nah, nilai 3x pangkat 2 dikurang 12 ini kita faktorkan menjadi 3 dikali x pangkat 2 dikurang 4. Kemudian nilai ini kita faktorkan lagi menjadi 3 dikali x tambah 2 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian dari hasil pemfaktoran itu kita akan mendapatkan 2 nilai x atau 2 nilai absis, yaitu x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan nilai x itu tadi, selanjutnya kita akan menentukan nilai stasioner. Nah, x-nya tadi kan kita sudah dapat. Nah, nilai x minus 2 ini dan nilai x2 ini kita substitusikan ke fungsi yang pertama. F minus 2 sama dengan minus 2 pangkat 3 dikurang 12 kali minus 2 ditambah 8, hasilnya sama dengan 24. Kemudian lanjut X sama dengan 2. F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali 2 ditambah 8, hasilnya sama dengan minus 8. Nah, kita sudah mendapatkan nilai stasionernya. Jadi kesimpulannya nilai stasionernya itu adalah minus 8 dan 24. Kemudian titik stasionernya itu adalah 2, minus 8 dan minus 2,24. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menentukan titik maksimum dan titik minimum. Perhatikan dua gambar yang ada di samping saya ini. Untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum, serta titik belok menggunakan uji turunan pertama, diuraikan dalam sifat berikut. Nah, di situ ada gambar cara menentukan mengenai titik balik maksimum. Ciri dari titik balik maksimum adalah yang pertama, F aksennya itu lebih besar daripada 0. Artinya grafik pertamanya itu naik. Kemudian pada titik stasionernya atau F aksen sama dengan 0, nah setelah itu kemudian dia turun lagi atau dapat disebut juga dengan
F aksennya lebih kecil daripada 0. Nah, jadi untuk titik balik maksimum, dia itu cirinya naik, pertama dia naik, kemudian turun. Nah, untuk titik balik minimum, cirinya itu dia turun, kemudian naik lagi, yaitu garis yang pertamanya menunjukkan F aksen lebih kecil daripada 0, kemudian grafik yang keduanya dia naik lagi atau menunjukkan F aksen lebih besar daripada 0. Nah, kemudian selanjutnya titik belok naik. Untuk ciri titik belok naik sendiri, ciri yang pertama yaitu dia kurva yang pertama naik atau menunjukkan F aksen lebih besar daripada 0. Kemudian garis stasionernya ada F aksen sama dengan 0, kemudian dia naik lagi menjadi F aksen lebih besar daripada 0. Jadi cirinya dia garis kurvanya itu dia naik kemudian naik lagi. Untuk titik belok turun dia kelihatan dari titik belok naik, yaitu kurvanya itu yang pertama dia turun atau F aksen yaitu menunjukkan lebih kecil daripada 0, kemudian dia turun lagi, yaitu F aksen lebih kecil daripada 0. Nah, untuk sifatnya sendiri, yaitu misalkan F fungsi yang mempunyai turunan dan F aksen A sama dengan 0. Yang pertama sifatnya yaitu jika nilai F aksen bertanda positif di X kecil dari A dan bertanda negatif di X lebih besar daripada A, maka A, FA disebut dengan titik maksimum lokal. Kemudian yang kedua, jika F aksen bertanda negatif di X lebih kecil daripada C dan bertanda positif di X lebih besar daripada C, maka C, FC disebut dengan titik minimum lokal. Untuk sifat yang terakhir yaitu jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda pada nilai F aksen, maka B, VB disebut titik belok horizontal. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi. Di sini soalnya adalah tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan fx 1/3x pangkat 3 ditambah 1/2x pangkat 2 dikurang 6x. Nah, untuk penyelesaiannya caranya yang pertama adalah tentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Nah, di sini fx sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah 1/2x pangkat 2 dikurang 6x. Turunannya menjadi f aksen x sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat stasioner. Nah, syarat stasionernya f aksen x sama dengan 0. Kemudian x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 sama dengan 0 kita faktorkan menjadi x dikurang 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita akan mendapatkan dua nilai x, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik stasionernya. Nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan minus 3 tadi kita substitusikan ke fungsi persamaan yang pertama. Hasilnya untuk yang x sama dengan 2 adalah minus 7 1/3 dan untuk yang x sama dengan minus 3 hasilnya adalah 13 1/2. Jadi ada dua titik stasioner yaitu 2, minus 7 1/3 dengan nilai stasionernya minus 7 1/3 dan minus 3,13 1/2 dengan nilai stasionernya 13 1/2. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan diberi tanda. Untuk nilai x lebih kecil daripada minus 3 hasilnya positif, dan untuk x-nya minus 3 hasilnya 0, kemudian untuk x lebih besar daripada minus 3 dan lebih kecil daripada 2 hasilnya negatif. Untuk x 2 dia 0, dan kemudian untuk x lebih besar daripada 2 hasilnya positif. Nah, dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan f-3 sama dengan 13 1/2 merupakan nilai balik maksimum karena f aksen berubah dari tanda plus atau positif ke tanda minus atau negatif, dan titik balik minusnya adalah minus 3,13 1/2. Kemudian untuk f2 sama dengan minus 7 1/3 merupakan nilai balik minimum karena f aksen berubah tanda dari minus atau negatif ke
plus atau positif, dan titik balik minimumnya adalah 2, Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup a, b. Biasanya, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai interval L, yaitu a, b sebagai daerah asalnya. Nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung interval. Untuk tahapan menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup a, b adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah selesaikan f aksen x. Kemudian yang kedua, cari semua titik kritis fx pada interval tertutup a, b, yaitu yang pertama, titik ujung interval atau X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian yang kedua, titik stasioner C elemen A, B dengan F aksen C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, titik singular D elemen A, B dengan F aksen D tidak ada. Kemudian untuk cara yang ketiga, nilai fungsi fx pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah 2. Nilai terbesar dan terkecil yang dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum fungsinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai nilai maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual, harus memperhatikan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Kemudian yang kedua, tetapkan rumus fungsi atau satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Selanjutnya adalah tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. Dan yang terakhir, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Nah, untuk rumus keliling sendiri adalah 2 dikali P ditambah L sama dengan 48. Kemudian P ditambah L sama dengan 24. Kemudian persamaan ini kita ubah menjadi L sama dengan 24 dikurang P. Nah, kemudian untuk mencari luas persegi panjangnya, rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk P-nya belum diketahui, jadi turun P. Kemudian luasnya sama dengan 24 dikurang P. Nah, sama dengan P dikali 24 sama dengan 24P. P dikali minus P sama dengan minus P pangkat 2. Kemudian DL per DP sama dengan 24 dikurang 2P. Nah, untuk syarat ekstrim L adalah, atau syarat dari garis stasioner adalah DL per DP sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan persamaannya tadi. Yang ini 24 dikurang 2P sama dengan 0. 2P sama dengan 24. Untuk P-nya sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya, substitusikan P sama dengan 12 sehingga diperoleh L sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Kemudian, jadi ukuran persegi panjang tersebut luas maksimumnya dengan P sama dengan 12 dan L sama dengan 12 cm. Dan luas persegi panjang tersebut 12 dikali 12 sama dengan 144 cm pangkat 2. Selanjutnya kita akan masuk ke materi menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, untuk menggambar grafik fungsi aljabar sendiri, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, tentukan koordinat titik-titik potong kurva dengan sumbu koordinat, yaitu yang pertama, titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0, kemudian yang kedua, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya, yang ketiga, tentukan selang tempat fungsi naik atau turun, dan yang keempat atau yang terakhir adalah tentukan beberapa titik lainnya untuk mempermudah dalam menggambar grafik jika diperlukan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan suatu contoh untuk menambah atau memperjelas mengenai materi menggambar grafik fungsi aljabar ini. Simak baik-baik ya.